Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heni Emiati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Japura Kidul, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 yang telah saya lakukan bersama anak-anak kelas 2 SD. Adapun tema dari aksi nyata yang telah saya buat yaitu praktik membuat kerajinan tangan hiasan gantung untuk di jendela kelas dengan memanfaatkan sedotan plastik yang tidak terpakai. Inilah gambar yang sudah jadi, yaitu sedotan plastik yang telah dibuat hiasan gantung untuk di jendela kelas. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang? Yaitu dengan memanfaatkan barang-barang bekas tidak terpakai untuk dibuat kerajinan tangan, dengan memanfaatkan sedotan plastik untuk dijadikan hiasan gantung di jendela kelas pada anak kelas 2 SDN 3 Japura Kidul. Nah, di sini saya dapat mengembangkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk nilai mandirinya, yaitu saya dapat mempersiapkan atau merencanakan pembelajaran secara mandiri, mengkoordinasikan anak secara mandiri, serta anak-anak dilatih berkreasi dengan mandiri. Nilai yang kedua yaitu reflektif. Di sini saya dapat mengintrospeksi diri sendiri bahwa untuk menghasilkan sesuatu atau berkreasi itu perlu proses dan kesabaran, serta anak dilatih berpikir kreatif dan peka terhadap lingkungan dengan dapat memanfaatkan barang-barang bekas di lingkungannya. Untuk nilai yang ketiga yaitu kolaboratif. Di sini saya dapat berkolaboratif atau bekerja sama dengan peserta didik dalam membuat kerajinan. Kemudian peserta didik pun dilatih untuk dapat berkolaboratif dengan teman-temannya. Yang keempat yaitu inovatif. Guru dan peserta didik dapat menemukan ide-ide baru terkait pemanfaatan barang bekas, contohnya sedotan plastik yang akan dijadikan kerajinan tangan. Nilai yang kelima yaitu berpihak pada murid. Di sini saya selalu fokus pada kepentingan dan kebutuhan murid ketika pembelajaran membuat kerajinan di kelas, serta saya selalu mendampingi dan menuntun murid dalam pembelajaran di kelas. Pada tahap perencanaan, saya membuat modul ajar terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian mencari sumber informasi mengenai pemanfaatan barang bekas untuk dijadikan kerajinan, dan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan dari barang bekas. Pada tahap pelaksanaan, yang pertama anak-anak berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan informasi terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan dan menyampaikan langkah kerja untuk membuat kerajinan. Yang keempat, guru mengorganisasikan murid sehingga murid dapat bekerja secara kelompok. Kemudian yang kelima, anak-anak mulai bekerja berkelompok membuat kerajinan dari sedotan plastik sesuai dengan prosedur atau langkah kerja yang telah guru sampaikan. Kemudian yang keenam, guru menuntun murid membuat kerajinan tangan. Yang ketujuh, anak mempresentasikan hasil kerajinan tangan yang telah dibuat. Yang kedelapan, guru melakukan evaluasi dan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Itulah sintak atau tahapan kegiatan pelaksanaannya. Inilah dokumentasi pada tahap pelaksanaan, yaitu anak-anak mengumpulkan sedotan plastik yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, anak-anak membersihkan sedotan plastik menggunakan air dan sabun. Yang ketiga yaitu saya membersamai anak-anak mulai membuat kerajinan tangan dari sedotan plastik. Anak-anak pun mulai menggunting pinggir sedotan dari ujung ke ujung sehingga sedotan berbentuk persegi panjang. Inilah video proses pembuatan kerajinan tangan dari sedotan yang telah dilakukan bersama anak-anak. Inilah video proses pembuatan kerajinan tangan dari sedotan yang telah dilakukan bersama anak-anak. Inilah video proses pembuatan kerajinan tangan dari sedotan yang telah dilakukan bersama anak-anak.
Inilah video proses pembuatan kerajinan tangan dari sedotan yang telah dilakukan bersama anak-anak. Inilah video proses pembuatan kerajinan tangan dari sedotan yang telah dilakukan bersama anak-anak. Untuk refleksi pembelajarannya yaitu refleksi sepanjang proses menjalankannya seperti apa, perasaan Bapak Ibu, apa ide atau gagasan yang timbul, pembelajaran apa saja yang dapat diambil, dan apa dampak atau perubahan positif yang paling dirasakan oleh diri Bapak Ibu. Refleksi pembelajarannya yaitu dengan pembelajaran praktik membuat kerajinan tangan dari sedotan plastik ini, anak-anak begitu antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian anak-anak merasa senang dapat berkreasi dan membuat kerajinan tangan dari sedotan, dan guru pun dapat berinovasi dalam pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran, bahwa pembelajaran dengan praktik anak-anak akan lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian lingkungan sekitar akan lebih bersih jika kita mau menjaga kebersihan lingkungan dengan pemanfaatan barang tidak terpakai menjadi barang yang lebih bermanfaat. Kemudian kelas pun jadi lebih indah dan menarik karena adanya hiasan gantung dari sedotan plastik di jendela. Dan yang terakhir yaitu membiasakan berpikir kreatif pada anak bahwa barang-barang bekas atau tidak terpakai dapat dijadikan kerajinan tangan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon dukungannya dengan like, share, komen, dan subscribe. Terus bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.